Apakah kalian pernah merasa takut dengan sinyal Wi-Fi, radio, ataupun sinyal TV? Katanya sinyal-sinyal tersebut bisa merusak DNA manusia, dan bahkan ada yang bilang bisa bikin kanker. Mari kita bahas fakta dan mitos tentang sinyal-sinyal tersebut sekarang. Coba kita bayangkan, ketika kita lagi duduk santai di rumah, minum kopi, atau jalan-jalan di mall, tanpa kita sadari, ribuan atau bahkan jutaan gelombang radio dan sinyal Wi-Fi melewati tubuhmu. Dari router Wi-Fi, tetangga sebelah, tower seluler, di jalan raya, radio FM di mobil, sampai sinyal Bluetooth dari jam tanganmu. Semuanya lewat begitu saja. Masuk dari sisi tubuh yang lain dan keluar dari sisi tubuh yang lainnya. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa itu berbahaya? Bisa bikin kanker atau gangguan otak. Bahkan ada orang juga yang takut akan hal ini. Dan setiap malam pun mereka sampai matiin sinyal Wi-Fi tersebut. Hari ini kita akan bahas semuanya dengan fakta ilmiah dan organisasi dunia seperti WHO atau ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Kita akan kupas tuntas semuanya, lengkap dengan contoh sehari-hari dan mitos atau faktanya dan tips praktis yang harus kita lakukan. Kalau kita suka ilmu pengetahuan yang bikin penasaran, like dan subscribe sekarang biar tidak ketinggalan video seru yang lainnya. Oke, mari kita kenalan dulu apa itu sinyal gelombang radio. Coba kita bayangkan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik itu seperti pelangi raksasa yang nggak kelihatan. Di satu ujung ada gelombang radio yang paling lembut, dan di ujung yang lainnya ada sinyal microwave, infrared, sinyal cahaya ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Gelombang radio adalah gelombang sinyal yang paling rendah energinya. Panjang gelombangnya itu bisa ratusan meter sampai beberapa sentimeter. Mereka dipakai untuk mengirim suara radio, AM atau FM, siaran TV, siaran ponsel, dan ya, sinyal Wi-Fi juga pakai gelombang tersebut. Energinya sangat rendah banget, jadi nggak bisa merusak DNA tubuh kita. Beda seperti halnya sinar X atau radiasi nuklir. Faktanya, gelombang-gelombang radio ini sudah ada sejak alam semesta tercipta. Matahari juga memancarkan gelombang sinyal radio. Bumi punya medan magnet yang berinteraksi dengan mereka. Manusia sendiri baru memanfaatkan sejak abad ke-19 saat Marconi menemukan radio nirkabel. Sekarang di tahun 2026, hampir semua alat komunikasi pakai gelombang-gelombang ini. Kenapa gelombang ini bisa melewati dinding atau tubuh kita? Karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Tapi untuk frekuensi radio yang rendah, tubuh kita seperti kaca bening, hampir transparan. Gelombang ini nggak terpantul atau terserap banyak, melainkan hanya melewati kita. Hanya sebagian kecil yang diserap dan berubah jadi sedikit panas, tapi panasnya sangat kecil sekali. Contoh sederhananya, kalau kita pegang radio transistor lama, kita bisa dengar suara meski ada tembok tipis. Itu artinya gelombang radio sudah lewat tubuhmu tanpa kita rasakan. Di kota besar seperti Jakarta atau Bandung, setiap detik ada puluhan sumber radio komunitas, siaran TV digital, tower Telkomsel, XL, Indosat, router Wi-Fi di setiap rumah, dan di kafe. Jadi tubuh kita benar-benar diterpa terus-menerus. Sekarang kita bahas sinyal Wi-Fi. Apakah kalian pernah dengar apa itu kepanjangan Wi-Fi? Kalau ada yang pernah dengar, coba komen di bawah ya. Ya benar, Wi-Fi adalah singkatannya Wireless Fidelity, yaitu jaringan lokal tanpa kabel yang pakai gelombang radio frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. 2,4 GHz lebih jauh jangkauannya tapi lebih mudah terganggu. Dan 5 GHz lebih cepat tapi jangkauannya lebih pendek. Router Wi-Fi rumah biasanya hanya memancarkan daya sekitar 0,1 watt, sangat kecil sekali. Bandingkan dengan ponsel saja yang bisa 1-2 watt saat nelpon. Jadi sinyal Wi-Fi jauh lebih lemah. Menurut data ilmiah, gelombang Wi-Fi ini termasuk radiasi non-ionisasi.
Artinya energinya nggak cukup buat melepaskan elektron dari atom atau merusak DNA sel. Lantas bagaimana caranya sinyal ini bisa sampai ke HP atau laptopmu? Router kirim data dalam bentuk gelombang. Kemudian HP menangkap gelombang tersebut dan diubah menjadi gambar atau video. Prosesnya terjadi dalam hitungan mikrodetik, sangat cepat, dan gelombangnya lewat udara, tembok, bahkan tubuh kita. Di rumah biasanya sinyal WiFi bisa menembus 2-3 dinding beton tipis sebelum melemah. Fakta menarik tentang sinyal WiFi. Kalau manusia bisa lihat gelombang WiFi, mungkin rumah kita akan kelihatan seperti kabut berwarna biru samar-samar. Tapi karena mata kita hanya bisa melihat cahaya yang tampak 400-700 nanometer, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa tuh. Sekarang apa yang terjadi saat gelombang radio dan WiFi melewati tubuh kita? Sekarang tubuh kita terdiri dari 60-70% air. Untuk gelombang radio frekuensi rendah AM atau FM sekitar 100 MHz, mereka bisa menembus sampai 10-20 cm ke dalam tubuh. Dan untuk WiFi 2,4 GHz, penetrasinya sekitar 3-5 cm. Tapi, arti melewati ini bukan berarti non-interaksi. Sebagian kecil energi diserap dan diubah jadi panas. Ini yang disebut efek thermal. Paparan ini masih normal. Kenaikan suhu tubuh cuma 0,1 derajat Celcius atau bahkan lebih sedikit lagi. Jauh di bawah yang bisa kita rasakan. Tubuh kita punya sistem pendinginan alami, seperti keringat, aliran darah, jadi panas ini langsung hilang. Menurut penelitian, tubuh manusia seperti antena yang sangat efisien untuk frekuensi rendah. Makanya, pada level paparan yang sama, tubuh menyerap sinyal FM atau radio atau TV hingga 5 kali lebih banyak daripada sinyal WiFi atau tower seluler. Tapi ini masih dalam batas aman karena radio dan TV sudah ada puluhan tahun, tanpa bukti adanya bahaya kesehatan. Di kota padat penduduk seperti Jakarta, setiap detik ada ratusan sinyal. Bahkan satu tower seluler saja bisa melayani ribuan orang sekaligus. Bersinyal Bluetooth lah, semuanya bertumpuk. Tapi jangan khawatir, intensitasnya sangat rendah. Paparan dari base station biasanya hanya sekitar 0,002% sampai 2% dari batas aman internasional. Artinya ribuan kali di bawah ambang batas. Apakah ini benar-benar aman? Jawabannya, iya menurut bukti ilmiah terkini. Sinar X dan UV bisa memecahkan ikatan kimia di dalam DNA, bisa menyebabkan kanker. Tapi beda halnya dengan gelombang radio dan WiFi. Gelombang-gelombang ini tidak bisa memecahkan ikatan kimia. Jadi energinya terlalu rendah. Efek satu-satunya yang terbukti secara ilmiah adalah kenaikan suhu tubuh. Dan itu sangat sedikit sekali. Dan biasanya terjadi di tempat dengan paparan sangat tinggi, seperti pabrik pemancar sinyal industri. Dan di kehidupan sehari-hari, gelombang radio dan WiFi itu efeknya sangat kecil sekali. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan dengan jelas selama paparan berada di bawah frekuensi radio yang dapat ditoleransi, yaitu 0-300 GHz, tidak diketahui adanya efek terhadap kesehatan tubuh manusia. Mereka sudah teliti selama puluhan tahun, dan sampai 2026 ini tidak ada bukti kuat bahwa sinyal WiFi dan gelombang radio bisa menyebabkan kanker, gangguan saraf, sakit kepala kronis, atau infertilitas. Bahkan dari ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, punya pedoman ketat. Mereka batasi Specific Absorption Rate atau SAR, yaitu seberapa banyak energi yang diserap tubuh per kilogram. Batasnya dirancang supaya suhu tubuh tidak naik lebih dari 1 derajat Celcius. Semua router dan HP dijual di Indonesia sudah lolos uji ini. Paparannya real, kita cuma sebagian kecil dari batas itu. Bahkan peneliti pernah melakukan studi besar-besaran mengenai hal ini. Survei di sekolah, rumah sakit, dan di tempat umum yang paparannya bisa ribuan kali, tapi efeknya sangat di bawah standar. Peneliti hewan dan manusia pun selama 20 tahun tidak pernah menemukan efek dalam jangka panjangnya. Bandingkan dengan sinar matahari.
jauh lebih berbahaya karena ionisasi. Tapi kita masih tetap keluar rumah tanpa sunscreen. Wi-Fi paparannya jauh lebih rendah dan aman. Ada efek non-thermal seperti stres oksidatif atau gangguan tidur. Beberapa studi kecil memang ada, tapi ketika diteliti ulang secara besar, hasilnya tidak konsisten. Mayoritas ilmuwan dunia sepakat kalau sinyal Wi-Fi dan radio ini intensitasnya masih di bawah batas aman, tidak ada resiko sedikit pun. Terus, bagaimana kalau dengan anak-anak? Apakah masih aman? Paparan mereka sedikit lebih tinggi karena tubuh mereka lebih kecil, tapi masih jauh di bawah ambang batas WHO. WHO bilang tidak ada bukti gangguan perkembangan otak. Terus kita akan bahas mitos atau faktanya tentang Wi-Fi atau sinyal radio. Katanya Wi-Fi bisa bikin kanker otak, dan faktanya tidak ada bukti. Pada studi jutaan pengguna HP selama 20 tahun menunjukkan angka kanker otak masih stabil. Sinyal Wi-Fi juga bikin sakit kepala atau insomnia. Fakta ini sering jadi psikologis. Saat orang tahu ada Wi-Fi, mereka merasa sakit. Tapi pada studi buta atau blind study tidak menemukan perbedaan tersebut. Matiin Wi-Fi pada malam hari bisa sehat. Dan faktanya paparan malam cuma tambah kecil, tidak signifikan. 5G lebih berbahaya, tapi sebenarnya 5G pakai frekuensi lebih tinggi, penetrasinya lebih dangkal. Justru paparan kulit lebih sedikit, masih dalam batas ICNIRP. Meski aman, kalau kita ingin kurangi paparan sinyal-sinyal tersebut, kita bisa meletakkan router di tempat yang lebih tinggi dan jauh dari tempat tidur. Matikan Wi-Fi saat tidak dipakai, tapi itu masih tidak wajib. Jauhkan HP dari kepala saat tidur atau pakai speaker. Gelombang radio dan sinyal Wi-Fi ini memang terus melewati tubuh kita setiap detik. Tapi fakta ilmiahnya bahwa gelombang-gelombang dan sinyal tersebut masih aman dan tidak berbahaya, dan tubuh kita dirancang bisa menghadapinya. Jadi jangan takut akan teknologi ini, tapi gunakan dengan bijak. Kalau kita punya pertanyaan atau pengalaman, share video ini ke teman kamu yang masih takut Wi-Fi, dan like kalau bermanfaat, subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.